UAS Studi Kasus Bisnis Intelijen, Meliana Prihatining Tiastiadi, nomor NIM 2021072181, kelas PJJ Manajemen S1, MJ801, Universitas Cyber Asia, Jakarta 2024. Latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Bisnis intelijen merupakan strategi dengan memanfaatkan berbagai proses, teknologi, praktik, dan aplikasi untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Manfaat bisnis intelijen adalah identifikasi pelanggan dan perilaku pembelian dengan skala besar, pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif, analisa mendalam dengan dashboard interaktif, pemantauan kinerja bisnis secara real-time, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, menjadikan perusahaan lebih unggul daripada pesaingnya. Proses bisnis intelijen melibatkan langkah-langkah berikut. Integrasi data dari berbagai sistem ke dalam data warehouse. Yang kedua, persiapan data ke dalam model-model dan analitik untuk kebutuhan analisis. Yang ketiga, penerapan QWERTY analisis terhadap data oleh penulis bisnis intelijen. Yang keempat, pembuatan visualisasi data, dashboard, dan laporan menggunakan hasil QWERTY. Yang kelima, penggunaan informasi untuk pembuatan keputusan dan perencanaan strategi perusahaan. Contoh kasus, Eni yang berasal dari Italia sebagai produsen dan distribusi heating oil untuk pemasaran air, memiliki banyak database pelanggan. Bisnis intelijen digunakan untuk formulasi prediksi penjualan heating oil dengan berfokus pada usia pelanggan. Contoh kasus tambahan, Google menggunakan bisnis intelijen dengan menggunakan data customer-nya dalam pengembangan Google Ads. Indosat menggunakan bisnis intelijen dengan menggunakan data customer-nya dalam menerapkan strategi penjualan paket data. Cara mengatasi masalah. Dalam menerapkan bisnis intelijen, harus dilakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan analitik bisnis. Bisnis analitik yaitu proses data, Internet of Things, 3D printing, artificial intelligence, dan big data yang diproses dengan alat canggih, analitik dan algoritma untuk menghasilkan informasi yang logik. Yang kedua, melaksanakan manajemen bisnis intelijen. Yang ketiga, mengikuti aturan kebijakan dan menaati landasan hukum intelijen bisnis pasal 21 Undang-Undang ITE. Yang terakhir, memiliki gudang data dan proses analisa online. Kesimpulan, bisnis intelijen berhasil menjadi media solusi perusahaan untuk pengambilan keputusan, seperti yang telah dilakukan dalam contoh kasus Eni dalam menentukan formulasi penjualan heating oil dan pemasangan air bertenaga minyak fosil, sehingga perusahaan Eni dapat mengembangkan bisnisnya dengan berfokus pada usia pelanggan. Rekomendasi umum, setiap perusahaan di area industri global 5.0 harus memanfaatkan bisnis intelligence agar dapat terus bertahan dan berkembang jauh lebih baik, khususnya menggunakan analitik bisnis agar semua informasi menjadi lebih logik. Demikian pemaparan saya, Bapak. Terima kasih.